Nanti kalau ada pembicaraan itu saya coba berani coba kontak nih kalau memang benar positif gitu. Ada ya, coba saya nanti. Ya. Kalau bisa kenapa diaspora dan tim kita itu harus jadi satu. Indonesia, Indonesia. Indonesia pasti menang. Timnas Indonesia gagal menang lawan Filipina. Shin Tae-yong disindir karena tak mau ambil Tom Haye. Lini tengah Timnas Indonesia membelai saat tidak diperkuat Marcelino Ferdinand dan Ivar Jenner yang mengalami cedera. Hal itu terlihat jelas ketika Timnas Indonesia 2 kali menang 6-0 atas Brunei Darussalam, serta tumbang 1-5 dari Irak dan bermain 1-1 kontra Filipina. Ketiadaan Marcelino Ferdinand dan Ivar Jenner di lini tengah membuat hampir tak ada gebrakan yang diciptakan para pemain Timnas Indonesia di area sentral. Ricky Kambuaya, Mark Klok hingga Rahmat Irianto belum bermain maksimal saat dipercaya mengawal area tersebut. Akun Twitter yang biasa membahas pemain keturunan FT_IDN, diduga menyindir pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong. Akun yang beberapa kali membantu PSSI menyiapkan database pemain keturunan ini mengaku heran kenapa Shin Tae-yong tak juga merekomendasikan gelandang SC Heerenveen, Tom Haye, kepada PSSI untuk dinaturalisasi. Secara kualitas, jangan ragukan kemampuan mantan rekan Sandy Walsh di Timnas Belanda U17 ini. Tom Haye saat ini berstatus sebagai gelandang SC Heerenveen, tim yang mentas di kasta teratas Liga Belanda. Musim ini bersama sang klub, Tom Haye mencatatkan 1 assist dari 10 pertandingan Liga Belanda 2023 hingga 2024. Bahkan seluruh laga dijalani Tom Haye sebagai starter. Karena itu, dalam pandangan FT_IDN, Shin Tae-yong masuk kategori keras kepala jika tak segera merekomendasikan Tom Haye kepada PSSI untuk dinaturalisasi. Sebab, Tom Haye merupakan pemain yang diharapkan dapat memberikan warna tersendiri kepada permainan Timnas Indonesia. Menarik menanti respons Shin Tae-yong ke depan. Kurang 2 bulan lagi, Timnas Indonesia akan tampil di ajang bergengsi, yakni Piala Asia 2023 yang bergulir pada Januari 2024. Pemain lokal protes banyak pemain naturalisasi di Timnas Indonesia. PSSI langsung beri jawaban tegas. Anggota Komite Eksekutif, Exco, PSSI, Arya Sinulinga, menjawab pertanyaan soal protes tidaknya pemain lokal dengan adanya program naturalisasi. Saat ini, PSSI tengah gencar menaturalisasi sejumlah nama untuk memperkuat Timnas Indonesia di beberapa kejuaraan yang salah satunya Piala Asia 2023. Saat ini, tercatat ada nama Nathan Joe Aon, Jay Itzes, Justin Hubner, dan yang terbaru Ragnar Oratmangun tengah menjalani proses naturalisasi untuk menjadi WNI. Pemain itu bakal bergabung dengan nama yang sudah terlebih dulu mendapat kewarganegaraan Indonesia seperti Jordi Amat, Mark Klok, Sandy Walsh, dan Shain Patinama. Muncul pertanyaan, apakah para pemain lokal memprotes kebijakan PSSI soal program naturalisasi yang saat ini tengah gencar dilakukan? Arya pun menjawab bahwa sejauh ini para pemain lokal tidak ada yang protes. Setiap pemain biasanya mereka tidak akan protes, karena bagi mereka ini pertarungan, bagi mereka mendapatkan posisi itu pertarungan, ujar Arya dikutip dari akun YouTube Podcast episode 2. Menurut Arya, dengan adanya program naturalisasi, maka persaingan untuk mendapatkan satu tempat di Timnas Indonesia akan menjadi sangat ketat dan berat. Hal ini bisa menjadi pemicu bagi setiap pemain, termasuk lokal untuk terus menampilkan permainan terbaik agar dilirik Shin Tae-yong selaku pelatih Timnas Indonesia. Posisi itu jadinya sangat kompetitif, akhirnya pemain-pemain yang ada di situ akan berusaha mempertahankan posisinya, katanya. Dia pun menyebut, setiap pemain pada akhirnya harus berjuang keras untuk terus berprestasi agar dipanggil Timnas Indonesia. Kondisi ini akan membuat performa Garuda bisa terangkat.
Mau gak mau prestasinya harus tinggi terus dan mereka kayaknya belum ada yang komplain, katanya. Pemain keturunan yang bisa dilirik PSSI usai timnas Indonesia dikalahkan Irak dan ditahan Filipina. Pasca kalah melawan Irak di kualifikasi Piala Dunia 2026 beberapa waktu lalu, dan ditahan imbang oleh Filipina, PSSI mungkin bisa melirik para pemain keturunan berikut untuk meningkatkan kualitas. Timnas Indonesia. Pada laga perdana kualifikasi Piala Dunia 2026 kemarin, Timnas Indonesia yang bertandang ke Basra International Stadium, markas dari Irak harus tuai hasil negatif dengan kalah telak 5-1. Setelahnya ditahan imbang Filipina 1-1. Berkaca dari penampilan skuad Garuda di laga perdana kemarin, banyak sektor yang harus dibenahi agar Timnas Indonesia bisa menjaga asa untuk lolos ke putaran selanjutnya. Melihat geliat PSSI yang gencar mendatangkan pemain keturunan, mungkin para bintang Eropa berikut bisa jadi opsi agar kekuatan Timnas Indonesia semakin tangguh. Lantas siapa sajakah pemain-pemain keturunan tersebut? Kevin Dix. Nama pertama adalah Kevin Dix. Pemain berusia 27 tahun ini tampil sangat apik bersama FC Copenhagen yang mentas di kasta teratas Liga Denmark. Berposisi sebagai bek tengah, Kevin Dix hanya 2 kali absen membela Copenhagen di semua kompetisi musim ini. Bahkan, Kevin Dix tampil penuh ketika mengalahkan Manchester United di penyisihan grup Liga Champions beberapa waktu lalu. Ada Emil Audero. Walau musim ini belum jalani debut bersama Inter Milan, namun kualitas kiper kelahiran Mataram tersebut sudah cukup terbukti di Liga Italia. Sebelum hengkang ke Inter Milan, merupakan kiper utama Sampdoria dan mampu melakukan 82 kali saves serta catatkan 4 clean sheet. Dengan statistik impresif tersebut, Emil Audero bakal cocok mengisi barisan pertahanan Timnas Indonesia sekaligus mentor buat para kiper muda Garuda. Mees Hilgers untuk mempertangguh lini belakang, Timnas Indonesia mungkin bisa melirik Mees Hilgers yang terus menunjukkan performa impresif bersama Twente FC. Masih berusia 22 tahun, namun Mees Hilgers sudah bermain 16 pertandingan di semua ajang Twente FC dan selalu turun sebagai starter. Meski sempat menolak untuk dinaturalisasi, namun dengan banyaknya bintang keturunan di skuad Timnas Indonesia saat ini, mungkin PSSI bisa merayu Mees Hilgers lagi untuk berseragam merah putih. Pengamat dorong proses naturalisasi Jay Itzes, Nathan Choyaon, dan Ragnar Oratmangoen dipercepat agar susul Justin Hubner bela Timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Proses naturalisasi Jay Itzes, Nathan Choyaon, dan Ragnar Oratmangoen dipercepat agar susul Justin Hubner bela Timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Ia berharap naturalisasi mereka rampung sebelum 10 Desember 2023. Sebelumnya, memastikan bahwa Justin Hubner akan jadi warga negara Indonesia, WNI, pekan depan. Dengan demikian, ia menyebut sang bek Wolverhampton Wanderers U21 tersebut akan bisa membela Timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Untuk Justin Hubner, saya ucapkan selamat, pekan depan dia sudah bisa menjadi warga negara Indonesia dan siap untuk bermain di jantung pertahanan Timnas Indonesia di Piala Asia 2023, kata Bung Ropan. Di kanal YouTube Bung Ropan, proses naturalisasi Justin Hubner memang sudah masuk tahap akhir usai berkasnya diterima DPR RI. Bek tengah 20 tahun itu tinggal menunggu keputusan Presiden, Kepres, Republik Indonesia, Joko Widodo, dan pengambilan sumpah sebagai warga negara Indonesia, WNI. Sementara itu, berkas naturalisasi Jay Itzes dan Nathan Choyaon baru sampai ke Kemenkumham. Sedangkan Ragnar Oratmangoen, proses naturalisasinya baru mulai di tahap awal. Bung Ropan pun mendorong proses naturalisasi Jay Itzes, Nathan Choyaon, dan Ragnar Oratmangoen agar dipercepat. Pasalnya, ketiga pemain keturunan itu dinilai sangat dibutuhkan untuk memperkuat Timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Bung Ropan berharap proses naturalisasi Jay Itzes, Nathan Choyaon, dan Ragnar Oratmangoen rampung sebelum 10 Desember 2023 alias sebelum waktu pendaftaran pemain untuk Piala Asia 2023. Tinggal menyusul nama-nama yang sedang dalam proses juga, tahapan-tahapan bagi 3 pemainnya. Nama terakhir yang masuk itu Ragnar Oratmangoen. Sebelumnya sudah ada Jay Itzes dan menyusul Nathan Choyaon.
Justin Hubner resmi jadi WNI pekan depan, bakal debut bela timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Proses naturalisasi Justin Hubner sebagai WNI dalam waktu dekat ini bakal rampung. Bahkan disebut-sebut, pada pekan ini dokumen sudah ditandangani oleh Presiden Joko Widodo. Untuk selanjutnya adalah pengambilan sumpah dan pemindahan federasi. Proses naturalisasi Justin Hubner sebagai WNI dalam waktu dekat ini bakal rampung. Bahkan disebut-sebut, pada pekan ini dokumen sudah ditandangani oleh Presiden Joko Widodo. Untuk selanjutnya adalah pengambilan sumpah dan pemindahan federasi. Oleh Ketua Umum PSSI, Erick Thohir pun menargetkan, pekan depan sudah siap untuk Justin Hubner diambil sumpahnya dan resmi menjadi pemain timnas Indonesia. Sementara itu, untuk 3 pemain lainnya, disampaikan Erick Thohir jika saat ini sedang mengebut proses naturalisasi mereka. Diyakini oleh Erick Thohir, seluruh proses tersebut bakal rampung pada pertengahan Desember 2023. Mereka akan resmi menjadi WNI sebelum Piala Asia 2023 yang akan digelar pada Januari 2024. Adapun keempat pemain calon pemain timnas Indonesia itu adalah Justin Hubner, Jay Itzes, Nathan Choeaon, dan Ragnar Oratmangoen. Terkhusus untuk Ragnar, proses naturalisasi baru diajukan karena dia jadi nama terakhir yang diumumkan PSSI. Erick Thohir menjelaskan, untuk Justin Hubner saat ini berkasnya sudah berada di Presiden Jokowi. Hal ini karena nama Justin Hubner sudah mulai menjalani pemindahan kewarganegaraan bersama Rafael Struijk dan Ivar Jenner.